Terima kasih masih di Breaking News Kompas TV, saudara. Sebelum kita melanjutkan dialog saya akan ajak Anda untuk melihat atau memantau langsung kondisi di Surabaya, Jawa Timur saat ini. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Mahendra Tri Ginanjar, yang akan melaporkan langsung situasi terkini di sana. Selamat pagi, Mahendra. Ya, Mario. Oke, Mahendra, bagaimana dengan kondisi terkini di depan Gedung Negara Gerahadi Surabaya yang bisa Anda laporkan, dan situasi seperti ini bagaimana dan juga penanganannya seperti apa? Ya, Mario dan saudara, bahwa di kota Surabaya sendiri ini aksi demonstrasi berlangsung selama 3 hari, yaitu mulai hari Jumat sore kemarin hingga Minggu dini hari. Memang dari aksi demonstrasi ini sendiri sempat menimbulkan kericuan dan kerusuhan di kota Surabaya, terutama di Gedung Negara Gerahadi Surabaya ini sendiri, di mana pada hari Sabtu malam massa melakukan aksi anarkis dengan membakar salah satu gedung di Gedung Negara Gerahadi ini sendiri, yaitu di bangunan sisi barat Gedung Negara Gerahadi. Bangunan ini merupakan tempat kerja dari Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak, dan juga tempat kerja dari Biro Umum di Pemprov Jawa Timur. Namun saat pasca kejadian anarkis tersebut, kondisi kota Surabaya mulai Minggu pagi kemarin ini sudah kondusif dan normal kembali. Bahkan pada hari Senin ini, aktivitas perkantoran dan juga pertokoan serta pusat perbelanjaan di kawasan yang berdekatan dengan Gedung Negara Gerahadi yang sempat ditutup karena adanya aksi demonstrasi ini sendiri, saat ini sudah kembali normal dan kondusif serta bisa beraktivitas normal kembali. Sementara itu, untuk mengantisipasi adanya aksi susulan, Dinas Pendidikan Kota Surabaya mulai hari ini hingga tanggal 4 September mendatang melakukan para pelajar dihimbau atau untuk melakukan pembelajaran secara daring, begitu Mario. Dan untuk mengantisipasi adanya aksi anarkis lainnya di sejumlah daerah di Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa juga mengeluarkan surat edaran kepada wali kota maupun bupati di Jawa Timur, di mana di antara isi surat edaran tersebut adalah meminta Pemda untuk menjalin sinergitas dengan TNI Polri guna meningkatkan keamanan wilayah di masing-masing daerah. Sementara itu lainnya adalah di mana sekolah maupun perguruan tinggi serta pondok untuk menjaga pelajar ataupun siswanya atau mahasiswanya untuk tidak ikut dalam aksi demonstrasi yang berujung anarkis ini sendiri. Sementara untuk warga masyarakat di Jawa Timur juga diimbau untuk ikut menjaga lingkungan, menjaga keamanan lingkungan mulai tingkat RW hingga tingkat kabupaten kota. Ya, demikian, Mario. Ya, Mahendra, mengingat kemarin Presiden sudah memberikan pernyataan pers terkait dengan apa yang menjadi keresahan masyarakat dan sudah dijawab oleh Presiden, hingga saat ini bagaimana dengan situasi pengamanannya? Apakah memang masih ketat seperti yang kemarin-kemarin atau lebih longgar pada hari ini? Ya, Mario dan saudara, bahwa untuk mengantisipasi adanya aksi kerusuhan ataupun aksi anarkis susulan yang terjadi di kota Surabaya, petugas TNI Polri pada Minggu malam melakukan patroli skala besar, di mana pasukan ataupun personel TNI Polri ini berpatroli pada Minggu malam kemarin menyusuri sejumlah kota ataupun sejumlah jalan di seluruh wilayah kota Surabaya. Ini untuk mengantisipasi adanya kelompok-kelompok yang mencoba untuk menggelar aksi demonstrasi yang memang bertujuan untuk membuat kerusuhan seperti itu ya, Mario. Di mana memang untuk saat ini sendiri objek vital maupun tempat-tempat seperti Gedung Negara Gerahadi ini masih dijaga ketat oleh petugas kepolisian dan juga TNI, di mana untuk aksi demonstrasi hingga hari ini memang tidak ada lagi di kota Surabaya, dan kondisi kota Surabaya sudah benar-benar kondusif. Kemudian aktivitas perkantoran, aktivitas pertokoan, dan juga pusat perbelanjaan sudah bisa berangsur pulih kembali seperti sedia kala. Ya, Mario. Ya, terima kasih Mahendra Tri Ginanjar atas apa yang disampaikan. Selamat bertugas kembali dan juga utamakan kehati-hatian.